Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan dan doaku kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kalimat yang saya baca, belajarlah menerima takdir yang menimpa diri kita. Kalimat ini cukup sederhana, namun bisa menjadi penguat dan penyemangat dikala kita tidak mampu dan lelah menjalani proses demi proses kehidupan ini. Kalau bicara tentang takdir, seakan-akan kita tidak kuasa untuk mengubahnya. Benar, kita tidak kuasa mengubah takdir, namun tidak benar kalau kita tidak mampu mengubah hidup kita dengan usaha dan doa kita. Terkadang kita sulit menerima takdir yang terjadi pada diri kita, apalagi jika takdir itu berupa kegagalan, kesulitan, kesempitan, atau sesuatu yang tidak kita harapkan terjadi pada diri kita. Sesuatu yang menurut pemahaman kita tidak baik buat kita. Pada saat itu, seringnya kita lupa Allah Sang Pencipta takdir, Sang Pencipta kita, pasti lebih tahu apa yang terbaik buat ciptaannya. Kita lupa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji tidak akan membebankan kepada seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketika seseorang menerima takdir yang menimpa dirinya, menerima ketentuan Allah atas dirinya, ridho kepada qada dan qadar Allah, ia akan ikhlas dan rela menerima apapun yang diputuskan Allah kepada dirinya tanpa syarat dan menganggapnya sebagai sesuatu kebaikan atau cobaan yang perlu dihadapinya. Ridho merupakan buah cinta dari seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang mencintai seseorang akan menerima semua keinginan dan tuntutan dari yang dicintainya. Keinginan dan tuntutan Allah terhadap manusia ada di dalam Al-Quran. Kehendak Allah kepada kita merupakan kejadian yang telah berlangsung, tidak dapat dihindarkan dan tidak dapat kita ketahui sebelumnya. Semua kebaikan dan keburukan dari apa yang menimpa kita, semuanya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada seorang pun yang dapat menghindari dari rahmat-Nya dan kecelakaan yang ditimpakannya kepada seseorang. Sahabatku dan saudaraku yang dirahmati Allah, takdir merupakan pertemuan antara ikhtiar atau usaha manusia dengan kehendak Allah. Hidup merupakan rangkaian usaha demi usaha, sambungan ikhtiar demi ikhtiar. Namun, ujung dari usaha dan puncak ikhtiar tidak selalu berhubungan langsung dengan kesuksesan dan keberhasilan. Ada simpul lain yang menghubungkan dengan keberhasilan, yaitu kehendak Allah, simpul yang tidak diketahui oleh manusia, yang gelap bagi kita semua, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahuinya dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Pada setiap usaha yang kita lakukan, kita harus melakukan segala sesuatu dengan baik, penuh semangat. Pada wilayah yang gelap,
Usaha kita adalah berdoa, berharap, dan bertawakal kepada Allah. Dalam setiap ikhtiar yang kita usahakan, harus kita tutup kalkulasi optimisme dengan kata semoga atau mudah-mudahan. Sahabatku dan saudaraku, yakinlah bahwa setiap takdir Allah untuk kita selalu baik. Apapun bentuk takdir itu, takdir yang baik tentu baik untuk kita. Takdir yang tampak tidak menguntungkan buat kita saat ini, ternyata ada kebaikan yang Allah paksakan untuk kita, yang tidak kita sadari saat itu. Yakinlah bahwa Allah mengetahui yang terbaik untuk kita. Boleh jadi takdir yang menimpa diri kita merupakan tangga untuk mencapai derajat yang lebih tinggi di sisi Allah. Allah akan senantiasa menguji seorang hambanya hingga terlihat siapa yang paling berhak mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya. Ujian diberikan untuk memilih yang terbaik, untuk mendapatkan tempat yang terbaik. Allah telah menyampaikan dalam Al-Muluk bahwa Allah menciptakan kehidupan dan kematian sebagai ujian untuk melihat siapa yang terbaik amalannya. Sahabatku dan saudaraku, boleh jadi takdir yang menimpa diri kita adalah buah dari pohon dosa kita. Dosa-dosa kecil yang kita abaikan dari mohon ampunannya, yang kita semai dan kita tumbuh suburkan, akan menghasilkan buah yang akan kita petik hasilnya. Jika musibah datang beruntun, kegagalan terus menghantui kita, sudah saatnya kita berkaca dan mengoreksi diri. Kotoran atau coreng-moreng apa yang telah menodai perjalanan hidup kita? Dosa apa yang telah kita lakukan sehingga menghalangi kita mencapai kesuksesan? Setelah itu, hapuslah kotoran dan coreng-moreng itu dengan taubat dan istighfar. Ada korelasi yang kuat antara taubat dan istighfar dengan kemudahan hidup. Nabi Nuh alaihissalam mengajarkan kepada kaumnya, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya sungai-sungai. Nuh 10-12. Saudaraku dan sahabatku yang dirahmati Allah, Ibnu Qayyim menasihati, jika engkau dalam kenikmatan, peliharalah kenikmatan itu. Sesungguhnya kemaksiatan bisa menghilangkan kenikmatan. Dan ingatlah, kenikmatan dengan taat kepada Tuhanmu, karena Tuhanmu maha cepat pembalasannya. Kenikmatan yang hilang dan berubah menjadi kegagalan merupakan buah karya kita sendiri. Boleh jadi takdir yang menimpa diri kita adalah cara terbaik untuk meringankan dosa di hari kiamat. Ketika Rasulullah SAW sakit menjelang wafatnya, beliau bersabda, tidaklah seorang muslim ditimpa suatu rasa sakit dengan duri atau apa saja, kecuali Allah menggugurkan dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Hadis riwayat Bukhari. Boleh jadi takdir yang menimpa diri kita adalah harga wajib untuk mencapai kesuksesan lainnya. Ketika di awal usaha kita tidak mendapatkan hasil yang kita inginkan, bahkan gagal mendapatkannya. Bisa jadi Allah punya rencana bagi kita untuk memilih usaha lain yang akan mendatangkan hasil yang lebih baik. Sahabatku dan saudaraku yang dirahmati Allah, marilah kita terus berkaca diri. Marilah kita terus mengoreksi diri
Apakah ada goresan-goresan atau titik-titik yang mengotori hati kita? Musibah, kegagalan, kesulitan menjadi pengingat bahwa kita harus banyak berkaca diri, bahwa kita harus banyak introspeksi diri. Belajarlah menerima takdir yang menimpa diri kita. Semoga takdir yang sedang kita jalani, yang sedang kita lalui saat ini merupakan takdir dari Allah yang kita sukai. Ya Allah, apabila Engkau mengetahui bahwa urusanku ini baik bagiku di dalam agamaku dan hidupku, serta baik akibatnya bagiku di masa sekarang atau yang akan datang, maka kuasakanlah dan mudahkanlah urusan ini untukku. Kemudian berkahilah untukku. Dan apabila Engkau mengetahui bahwa urusan ini tidak baik bagiku di dalam agamaku dan hidupku, serta akibatnya bagiku di masa yang akan datang, maka jauhkanlah urusan ini dariku dan jauhkanlah aku dari urusan ini. Dan tentukanlah yang baik untukku dimanapun aku berada. Kemudian ridhoilah aku dengan kebaikan itu. Sahabatku dan saudaraku, mudah-mudahan kita semuanya selalu ikhlas menjalani takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu ridho akan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah kuatkan hati kita menjalani takdir yang sedang kita jalani, baik yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.